Seperti apakah ukuran Tuhan di dalam memberkati kita? Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara sekeluarga. Kita bertemu kembali di dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu dan akan senantiasa mengucap syukur. Setiap hari, setiap saat, setiap pagi, kami merasakan anugerah-Mu, pertolongan-Mu atas kehidupan kami. Dan ketika kami dapat bangun dari tidur semalaman, dan ketika pagi ini kami membuka mata terhadap indahnya cahaya mentari, semuanya itu adalah indahnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, sebelum menjalani hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, supaya dengan berpegang pada firman-Mu, kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Di sana dikatakan demikian, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dulu pada saat saya kecil, bersama dengan teman-teman saya sering mengolok-olok orang yang rambutnya sudah memutih. Saya mengatakan, lihatlah, rambutnya sudah tidak hitam lagi. Atau saya mengatakan, oh mungkin itu ketiban kembang jambu, dan lain sebagainya. Itu saya lakukan dengan teman-teman saya ketika saya masih kecil. Saudara-saudara, ketika saya sudah sampai di usia yang seperti ini, dan ketika di rambut saya sendiri mulai berubah menjadi putih, maka ada rasa ketakutan di dalam diri saya. Lalu pikiran saya mulai berpikir, jangan-jangan orang lain juga akan mengolok-olok saya. Saudara-saudara, mengapa saya berpikir seperti itu? Karena apa yang saya lakukan di masa kecil secara tidak sadar itu menjadi ukuran di dalam diri saya. Sebagaimana saya mengolok-olok orang, maka ukuran mengolok-olok itu sekarang dikenakan kepada diri saya sendiri. Saya mulai khawatir akan pendapat orang tentang rambut saya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang ukuran. Tuhan Yesus mengawali firman di ayat yang ke-38 dengan berkata, berilah dan kamu akan diberi. Ini adalah sebuah contoh dari ukuran. Seolah-olah Tuhan hendak berkata, jikalau engkau menempatkan
sikap memberi menjadi suatu kebiasaan yang baik di dalam kehidupanmu, maka sikapmu memberi itu menjadi ukuran dirimu, dan engkau pun akan diberi oleh Tuhan sesuai dengan ukuran yang engkau tetapkan. Jadi jikalau ayat ini dibalik, misalnya yang menjadi ukuran dari kita adalah tidak memberi atau pelit dan lain sebagainya, jika itu yang menjadi ukuran, maka itu pula lah yang akan menjadi ukuran dari Tuhan atas kita. Berilah dan kamu akan diberi. Bahkan ukuran kita akan dilebihkan oleh ukuran Tuhan. Ketika kita memberi, dan pemberian itu adalah sebuah ukuran perbuatan yang baik, maka Tuhan berkata, takaran yang baik, ukuran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Lalu Tuhan Yesus menambahkan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Seolah Tuhan Yesus hendak berkata, apa yang kita lakukan untuk orang lain itu akan jadi ukuran bagaimana cara Tuhan memperlakukan kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semula saya mendengar firman ini lalu menjadi takut. Tetapi jikalau kita renungkan, maka firman ini merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk memperoleh anugerah Tuhan, untuk memperoleh berkat-berkat-Nya, yaitu pada saat kita menempatkan ukuran-ukuran yang berkenan kepadanya. Saudara, kalau kita merenungkan tentang hal ini, benar, bisakah kita merasa yakin saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan? Bisakah kita merasa yakin bahwa Tuhan akan memberi, bahwa Tuhan pasti akan memberi? Lawang kita saja tidak pernah memberi kok. Dari mana tumbuhnya keyakinan itu? Lalu tentunya kita merenungkan kembali, di saat kita memberi, di saat kita peduli terhadap orang lain, maka sebagaimana diriku pasti menolong, maka kita juga boleh percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, sehingga ayat ini menjadi suatu kesempatan. Ini adalah sebuah doa yang terwujud di dalam sebuah tindakan. Apa yang kita lakukan untuk orang lain, itulah yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, mari kita memperbaiki ukuran-ukuran kita. Bukan hanya ukuran tentang pemberian, kepedulian, kasih kepada sesama, tetapi juga mencakup berbagai hal di dalam kehidupan kita, termasuk juga karakter di dalam diri kita. Mari kita ganti ukuran lekas marah, lekas menghakimi. Mari kita ganti ukuran dengan kesabaran. Mengapa demikian? Karena Tuhan juga dapat berlaku sabar di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak ingin Tuhan pun segera menghukum kita di saat Tuhan melihat kesalahan kita dan langsung Tuhan marah atas itu. Kita tidak ingin hal itu terjadi pada diri kita.
Maka kalau yang dipandang oleh Tuhan dalam ayat ini adalah seperti apa ukuran kita? Hari ini mari kita berbenah diri. Kita mengganti ukuran-ukuran kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya ukuran kita menyelamatkan diri kita, supaya ukuran kita memberkati kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat kita sering mendoakan orang lain yang sedang berkesusahan, mendoakan orang lain yang sedang sakit, maka ketika kita sendiri ada di dalam kesusahan, ketika kita sendiri sedang sakit, maka hati ini semacam ada kemantapan, dan kita menjadi yakin sekali bahwa di saat seperti ini juga banyak saudara-saudara kita yang ikut mendoakan kita. Tetapi sebaliknya, saudara dikasihi Tuhan, jikalau kita gembira atas kesalahan orang lain, kita gembira atas penderitaan orang lain, kita gembira atas kejatuhan yang menimpa orang lain, maka di saat kita juga mengalami penderitaan, maka ukuran itu akan berbalik kepada kita. Hati kita seolah menjadi begitu takut karena banyak orang bersyukur atas apa yang sedang menimpa diri kita. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini bukan dimaksud untuk menakut-nakuti kita, tetapi justru sebaliknya, mari kita meraih berkat Tuhan dengan menerapkan ukuran yang berbeda dari ukuran yang biasanya. Mari kita menerapkan ukuran murah hati, kita menerapkan ukuran sabar, kita menerapkan ukuran peduli, kita menerapkan ukuran berbagi, dan lain sebagainya. Segala karakter dan kebiasaan-kebiasaan yang baik kiranya menjadi ukuran yang kita berlakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan berfirman melalui ayat ini, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita akan mendengar ayat ini sebagai berita yang sungguh sangat menggembirakan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita hilangkan rasa takut di saat kita berbagi, memberikan kabar baik kepada orang yang sedang takut. Mari kita hilangkan kekhawatiran di dalam diri kita saat kita memberikan informasi yang positif bagi orang-orang yang sedang khawatir. Mari kita hilangkan kekhawatiran atas kekurangan yang kita takutkan akan menimpa kita saat kita tahu bahwa hidup kita peduli akan kekurangan orang lain. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah hari ini kita menentukan suatu ukuran yang berbeda, ukuran yang baik, ukuran yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya ukuran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, melalui firman-Mu ini, kami Tuhan ingatkan bahwa Tuhan berkenan
atas setiap tindakan baik kami. Karena setiap tindakan baik, Tuhan yang Maha Baik akan memberikan respon yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi kesempatan bagi kami untuk menata kembali ukuran-ukuran di dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertai setiap keluarga, kami semua ada di dalam kekuatan, di dalam kesehatan. Terima kasih Bapa, berkati hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.